Pemirsa, bantuan terus disalurkan untuk warga korban terdampak bencana. Kami terhubung dengan Insan Suwardi yang berada di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Insan, selamat siang. Bagaimana perkembangan untuk penyaluran bantuan logistik dari bandara di sana? Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh yang salah satunya berada di Aceh Tamiang. Untuk saat ini bisa kami laporkan logistik khususnya di kawasan terdampak Tapanuli Utara. Saat ini kami langsung berkesempatan bisa berbincang dengan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Huta Barat bersama dengan wakilnya Denny Lumbantoruan yang akan langsung melakukan operasi pendistribusian logistik. Selengkapnya selamat siang Bapak-bapak, Pak Jonius dan Pak Denny. Boleh sampaikan kepada Metro TV Pak, saya lihat Bapak ini tengah bersiap untuk melakukan distribusi logistik ya Pak. Akan kemana Pak siang ini? Ya, terima kasih Metro TV. Saya Bupati Tapanuli Utara bersama Pak Wakil Pak Denny dan juga pilot-pilot dari penerbat Angkatan Darat. Saat ini kami masih tetap sudah 4 hari mendistribusikan logistik kita ke daerah-daerah terpencil, terisolir. Itu kurang lebih ada 6 desa. 6 desa tapi dusunnya ada 20-an. Jadi kondisinya sekarang akses ke sana tidak bisa dan sangat sulit medannya. Akhirnya kita mengambil kesimpulan untuk memberikan logistik kita itu lewat jalur udara, airdrop. 6 desa dan lebih puluhan kuliah Pak dusun ya Pak ya di dalamnya. Ini kira-kira boleh didetailkan rencana yang pertama kali akan dikunjungi ke desa mana atau dusun mana Pak? Ya, kalau hari ini hari ini ya. Kalau dari kemarin kita sudah hampir semua desa yang 6 itu sudah kita berikan logistik lewat udara. Tapi khusus hari ini kita coba nanti ke Tumus. Ke Tumus tadi kemudian ke Syatarnai Pos-Pos sama ke Hajoran sudah. Kemudian sama Syatarnai Pos-Pos tadi sudah sama Terhonas. Itu nanti yang kita lakukan. Pak Jonius, kalau membicarakan mengenai terkait dengan 6 desa dengan puluhan dusun di dalamnya, lalu ada juga mungkin beberapa daerah lain yang sudah bisa diakses via darat ya Pak. Kalau boleh tahu sendiri data dari Tapanuli Utara sendiri, warga yang terdampak dengan jumlah korban meninggal sampai dengan saat ini atau yang masih hilang berapa Pak update terakhir Pak? Oke, ya terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya saat ini korban meninggal yang sudah kita temukan kurang lebih 32 orang. Dan yang dinyatakan masih hilang itu ada di angka 18 orang. Nah, itu posisi yang ada saat ini. Dan saat ini kita masih tetap melakukan pencarian mayat ya yang hilang bersama TNI Polri yang ada di lapangan mendampingi kita. Dan untuk korban terdampak mungkin karena ini ada 2 kecamatan yang sangat-sangat berdampak, yaitu Parmonangan dan juga Adiak Koting. Sebenarnya kita ada 5. Ada juga Kecamatan Tarutung, ada juga Kecamatan Siatas Barita, Purbatua yang sangat terdampak. Akan tetapi kita lagi fokus untuk 2 yang terdampak, Adiak Koting sama Parmonangan karena terkait dengan akses. Dan kita perkirakan ada kurang lebih 15.000 orang jiwa yang terdampak akibat banjir dan longsor ini. Pak Jonius, kalau membicarakan singkat saja Pak terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini terutama di wilayah Parmonangan dan Adian Koting yang paling terdampak, apa Pak kebutuhan mereka Pak? Ya, ini karena akses itu sudah kurang lebih 5 hari tidak terbuka. Kita yakin bahwasanya mereka butuh permakanan, bantuan makanan. Maka logistik makanan yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita akan mencoba membuka akses jalan sama telekomunikasi dan PLN. Ketiga ini sangat mereka butuhkan karena kondisi saat ini lampu masih mati, akses komunikasi juga tidak ada. Sehingga ini mengkhawatirkan bagi para keluarga yang ada di perantauan. Dan kami saat ini sudah turun ke sana mencoba dengan akses telekomunikasi yang terbatas lewat Starlink yang kita siapkan. Baik, sedikit sebelum Bapak-bapak berangkat, saya ingin Pak Denny sedikit aja Pak terkait dengan pendampingan dari Pemda untuk kepada warga keluarga terdampak sampai dengan saat ini terkait dengan upaya pembukaan jalur, apa Pak strategi percepatan dari Pemda Pak bersama dengan Pak Jonius? Ya, seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, upaya kita kerjasama dengan Balai Jalan ya, kemudian dengan TNI, Polri, TNI juga memberikan alat-alatnya ya sampai saat ini masih ada di lapangan dan kita bersyukur untuk daerah Tapanuli Utara jalur Tapteng sudah terbuka ya jalurnya. Nah, kita sekarang konsentrasi ke arah kecamatan. Nah, kita nanti komunikasi juga dengan mitra-mitra kita ya swasta untuk membantu kita dengan alat-alat berat. Memang sekarang concern kita adalah ketersediaan BBM. Nah, harapan kita nanti Pertamina bisa mensuplai BBM di daerah bencana khususnya ya. Baik, sedikit untuk Pak Jonius terakhir Pak, mungkin pesan bagi keluarga mereka yang ada di perantauan mengkhawatirkan kondisi masyarakat yang terdampak di kawasan Bapak, apa pesan mereka Pak? Apa pesan Bapak untuk mereka Pak? Ya, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara secara khusus Adiak Koting dan Parmonangan yang ada di perantauan. Untuk kondisi saat ini semua kami pemerintah bekerja sama dengan BNPB, TNI Polri, dan Pemda dan banyak juga relawan-relawan. Kami akan tetap melakukan yang terbaik dan
titip salam dari kami, terima kasih atas bantuan support yang luar biasa yang diberikan kepada pemerintah. Saat ini pemerintah tetap akan melakukan bagian kemanusiaan dan menghubungkan komunikasi antara masyarakat dengan perantau. Kami berharap para perantau tetap tenang, berdoa untuk kami bisa menyelesaikan persoalan bencana ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonis, Pak Denny, selamat berangkat, sehat selalu untuk mensukseskan pendistribusian logistik ya. Tadi pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang akan bersiap untuk melakukan take off untuk penerbangan penyaluran distribusi logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Tadi disampaikan ada kawasan seperti Parmonangan dan juga Adian Koting yang menjadi fokus dari para Pemda untuk menyalurkan distribusi bantuan logistik di mana aksesnya masih terputus. Anggi, saya perlihatkan di belakang saya ini adalah salah satu jalur untuk menuju gudang logistik yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mengumpulkan logistik seperti pakaian, kebutuhan obat-obatan, makanan, serta seperti tenda, lalu ada juga beberapa velbet, ataupun kebutuhan logistik lainnya untuk melayani masyarakat yang akan ataupun yang tengah merasakan dampak dari bencana hidrometeorologi yang berada di Sumatera Utara, di mana tidak hanya di Bandara Udara Silangit saja, namun bandara seperti Pinang Sori dipilih sebagai buffer stock untuk menampung seluruh logistik selama masa tanggap darurat bencana. Kami kembalikan kepada Ada, Anggi. Baik, Insan, satu hal lagi bahwa kita melihat ini proses untuk pengiriman logistik sudah terus berjalan ya dari lokasi Anda saat ini. Namun ada beberapa laporan berkenaan dengan wilayah-wilayah khususnya di Sumatera Utara yang masih aksesnya belum bisa ditembus begitu. Bagaimana kondisi di lapangan, Insan? Ya Anggi, saat kami memantau memang salah satunya Adian Koting ini menjadi fokus yang kami rasakan dan kami sempat berkesempatan untuk masuk. Memang belum kami bisa ekspor secara keseluruhan. Nah kalau kita lihat gambar saat ini di mana dari Pemda Tapanuli Utara tengah bersiap menggunakan helikopter. Tadi ada 2 kawasan yang akan dijadikan fokus untuk penyaluran distribusi logistik. Kami memang merasakan untuk bisa masuk ke kawasan Desa Sibalanga misalnya berada di Kecamatan Adian Koting. Memang jalan-jalan yang terputus ini menjadi tantangan utama bagi kendaraan roda 4 ke atas yang membawa distribusi untuk penyaluran jalur darat ini masih sangat sulit untuk ditembus. Dan terutama itu memang beberapa kawasan yang masih terisolir kini memang dari pemerintah melalui sinergi antara BNPB, Pemda dan juga stakeholder lainnya yang tergabung seperti kepolisian, Star TNI akan mengerahkan beberapa jalur alternatif seperti jalur udara misalnya. Karena memang kalau kita melansir keterangan dari Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto telah mempersiapkan 6 helikopter yang standby untuk berada di Bandar Udara Silangit untuk terus melakukan pendistribusian logistik ke beberapa titik yang telah dipersiapkan. Selama upaya pembukaan akses jalur darat ini terus dipercepat untuk memastikan kebutuhan masyarakat seperti bahan makanan, obat-obatan tetap tersedia selama masa tanggap darurat sembari mempersiapkan langkah lanjutan dari BNPB untuk menuju tahap rehab rekonstruksi. Kami kembalikan kepada Anda, Anggi. Baik, Insan melaporkan dari Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.